Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Kita berjumpa lagi dengan Ibu Aida. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesehatan selalu. Amin. Oke, anak-anak, kita lanjutkan materi yang kemarin. Masih tetap tentang sujud. Sebelum kita lanjutkan kepada materi selanjutnya, Ibu akan bertanya terlebih dahulu, apakah masih ingat dengan materi yang kemarin? Mudah-mudahan masih ingat ya anak-anak. Materi sujud yang kemarin, yang pertama adalah sujud syukur, yang kedua sujud sahwi, dan yang ketiga hari ini adalah sujud tilawah. Apa yang dinamakan dengan sujud tilawah? Apakah anak-anak sudah ada yang tahu tentang sujud tilawah? Sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan ketika kita membaca ayat-ayat sajadah dalam Al-Quran yang dilakukan di dalam sholat maupun di luar sholat, baik pada saat membaca atau menghafal sendiri atau mendengar orang lain membaca ayat-ayat sajadah dalam Al-Quran. Dan dasar hukum yang mendasari sujud tilawah ini adalah dalil naklinya Ani bin Umar anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u alainal Qur'ana fa idza marra bisajdati kabara wa sajadana ma'hu. Riwayat hadis Tirmizi, yang artinya dari Ibnu Umar, sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah membaca Al-Quran di depan kami. Ketika bacaannya sampai pada ayat sajadah, beliau takbir, lalu sujud, maka kami sujud bersama-sama beliau. Hadis riwayat Tirmizi. Sujud tilawah dilakukan pada saat membaca atau mendengarkan bacaan Al-Quran, menemukan ayat-ayat sajadah baik pada saat sholat maupun di luar sholat. Di dalam Al-Quran ada 15 tempat ayat-ayat sajadah. Adapun ayat-ayat sajadah yang terdapat di dalam Al-Quran ada 15. Yang pertama, Quran Surat Al-A'raf ayat 206. Yang kedua, Quran Surat Ar-Ra'du ayat 15. Yang ketiga, Quran Surat An-Nahl ayat 49. Yang keempat, Quran Surat Al-Isra ayat 109. Yang kelima, Quran Surat Al-Hajj ayat 18. Yang keenam, Quran Surat Maryam ayat 58. Yang ketujuh, Quran Surat Al-Hajj ayat 77. Yang kedelapan, Quran Surat Al-Furqan ayat 60. Yang kesembilan, Quran Surat An-Naml ayat 25. Dan yang ke-10, Quran Surat Al-Sajdah ayat 15. Dan yang 11, Quran Surat Shad ayat 24. Kemudian nomor 12, Quran Surat Fusilat ayat 38. Kemudian yang nomor 13, Quran Surat An-Najm ayat 62. Yang ke-14, Quran Surat Al-Insyiqaq ayat 21. Dan yang terakhir adalah Quran Surat Al-Alaq ayat 19. Yang selanjutnya ialah syarat sujud tilawah. Yang pertama, suci dari hadas dan najis. Dan yang kedua, menghadap kiblat. Dan yang ketiga, menutup aurat. Dan yang selanjutnya, rukun sujud tilawah. Yang pertama adalah niat. Dan yang kedua adalah tahbiratul ikhram. Dan yang ketiga, sujud satu kali dan dengan diawali bacaan takbir. Dan yang keempat, duduk setelah sujud dengan tumakninah tanpa membaca tasyahud. Dan yang kelima adalah salam. Yang selanjutnya adalah tata cara sujud tilawah. Tata cara sujud tilawah itu sendiri dibagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah di dalam sholat, dan yang kedua
di luar sholat. Sujud tilawah yang dilakukan di luar sholat, yang pertama adalah berdiri menghadap kiblat, dan yang kedua berniat untuk sujud tilawah, yang ketiga takbiratul ihram, dan yang keempat sujud 1 kali dengan membaca bacaan sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwalihi, yang artinya aku bersujud kepada Tuhan yang menjadikan diriku, Tuhan yang membukakan pendengaran dan penglihatan dengan kekuasaannya. Dan yang selanjutnya duduk sejenak, lanjutkan dengan salam. Yang kedua adalah tata cara sujud tilawah di dalam sholat. Nah, pada saat kita sedang berdiri dalam sholat membaca ayat sajadah, atau imam yang sedang membaca ayat sajadah, kita langsung melakukan sujud 1 kali dengan membaca doa sujud tilawah. Jadi ketika kita sholat mendengar imam membaca ayat sajadah, atau kita sedang sholat sendirian membaca ayat-ayat sajadah, kita melakukan langsung sujud dan membaca doa sujud tilawah. Nah, setelah selesai kita langsung berdiri dan melanjutkan sholat kita. Yang selanjutnya adalah hikmah dari sujud tilawah itu sendiri. Yang pertama adalah dijauhkan dari godaan setan. Dan yang kedua, lebih menghayati bacaan Al-Quran. Dan yang terakhir, hikmah yang terakhir, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah anak-anak, materi tentang sujud atau materi bab 5 sudah kita selesaikan hari ini, dan semoga pembelajaran kita hari ini mendapatkan manfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Sudah sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tugas-tugasnya ya.